Di sebuah lereng gunung yang tinggi dan sunyi, ada sebuah sarang elang yang kokoh, terbuat dari ranting-ranting tua di celah tebing. Di sanalah angin membawa aroma kebebasan dan luasnya langit. Di dalam sarang itu ada 6 butir telur elang yang sedang dierami dengan sabar oleh induknya. Hari demi hari berlalu, sang induk menjaga telur-telurnya dengan sepenuh hati, melindunginya dari dingin, hujan, dan ancaman pemangsa. Segalanya tampak normal sampai suatu hari alam mengambil perannya. Pagi itu, bumi bergetar. Sebuah gempa kecil mengguncang lereng gunung. Tidak cukup kuat untuk meruntuhkan tebing, tapi cukup untuk menggoyahkan sarang elang. Akibatnya, salah satu telur itu menggelinding perlahan. Tanpa suara retak, tanpa terlihat ada luka, telur itu jatuh, terus turun, hingga akhirnya berhenti di sebuah tempat yang sangat berbeda dari asalnya. Di Koki Ganang ada sebuah kandang ayam sederhana milik seorang petani. Di sana, seekor induk ayam sedang mengerami telur-telurnya dengan sabar. Ketika ia melihat telur asing itu, tanpa mempertanyakan bentuk dan ukurannya yang berbeda, induk ayam itu menggeser telur elang ke dalam dekapan hangatnya. Ia mengeraminya dengan penuh kasih, sama seperti telur-telur lainnya. Hari berganti hari, malam berganti malam, dan akhirnya telur itu menetas. Dari dalam cangkang, seekor anak elang kecil muncul ke dunia. Tubuhnya lebih besar dari anak-anak ayam lain. Paruhnya lebih tajam, tatapannya lebih dalam. Namun, ia lahir di tengah keluarga ayam. Ia diasuh oleh induk ayam, tumbuh di dalam kandang ayam, dan belajar hidup sebagai seekor ayam. Tidak ada yang pernah memberitahunya bahwa ia berbeda. Tak ada yang membisikkan bahwa ia terlahir untuk menguasai langit. Ia hanya tahu satu hal, inilah dunianya. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Elang kecil itu tumbuh bersama saudara-saudara tirinya, anak-anak ayam. Ia belajar mematuk tanah, belajar berebut biji-bijian, dan belajar berlari kecil di atas tanah yang berlumpur. Ia meniru semua yang dilakukan saudara-saudaranya. Karena itulah satu-satunya dunia yang ia lihat, satu-satunya realitas yang ia kenal. Dan dari situlah sebuah keyakinan mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Aku adalah ayam. Keyakinan itu semakin kuat dari hari ke hari. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Jauh di dalam hatinya, ada sebuah kegelisahan. Ada sesuatu yang selalu bergetar setiap kali ia tanpa sengaja menatap langit biru yang luas. Sebuah perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah kerinduan akan sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan mewarnai langit dengan jingga keemasan, elang muda itu mendongak. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan besar melintas di angkasa. Sayap-sayap lebar mengepak dengan begitu anggun. Tubuh-tubuh gagah itu melayang tanpa perlu banyak usaha, menari bersama angin. Mereka adalah elang-elang dewasa. Ia terpaku, matanya tak berkedip, dadanya bergetar hebat. Oh, bisiknya pada diri sendiri dengan penuh kekaguman. Andai saja aku bisa terbang seperti mereka. Anak-anak ayam lain yang mendengarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu bermimpi, kata salah satu dari mereka. Kamu kan ayam, sahut yang lain. Ayam tidak bisa terbang. Lihat kakimu, lihat sayapmu yang aneh itu. Tawa mereka menggema di seluruh kandang, seperti tembok yang memenjarakan mimpinya. Elang muda itu terdiam, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun malam itu, saat semua ayam sudah tertidur, ia kembali menatap langit yang penuh bintang. Dan hatinya kembali berbisik, mengapa aku merasa mereka memanggilku hari demi hari. Setiap kali ia mencoba mengungkapkan mimpinya untuk terbang,
Selalu ada suara-suara yang mematahkannya. Mustahil. Tidak mungkin. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Nanti jatuh sakit. Sadarlah kamu ini siapa. Lama-kelamaan, suara-suara itu tidak lagi datang dari luar. Suara itu mulai tinggal dan bergema di dalam kepalanya sendiri. Ia mulai berkata pada dirinya sendiri, "Aku memang hanya seekor ayam. Aku tidak akan pernah bisa. Aku tidak diciptakan seperti mereka." Dan setiap kali ia meyakini kalimat itu, keyakinan itu pelan-pelan seolah memotong kekuatan sayapnya. Waktu pun berlalu. Elang kecil itu tumbuh menjadi elang dewasa yang besar dan kuat, namun ia tidak pernah terbang. Ia hidup persis seperti ayam lainnya. Setiap hari berjalan di tanah, mencari makan dengan mematik mituk, cacing dan biji-biji. Ketika bahaya datang, ia menghindar dengan berlari sekencang-kencangnya, bukan terbang menjauh. Ia hidup, tapi ia tidak pernah benar-benar hidup. Di dalam hatinya selalu ada sebuah ruang kosong. Sebuah ruang yang seharusnya diisi oleh birunya langit, oleh hembusan angin di ketinggian, hingga suatu hari di usia senjanya, elang itu terbaring lemah. Nafasnya pendek, tenaganya telah habis. Matanya yang sayu kembali menatap langit untuk terakhir kalinya. Di sana ia melihat bayangan elang-elang terbang tinggi dengan gagahnya, bebas dan perkasa. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Ia berbisik lirih, seandainya saja aku dulu percaya." Dan di sanalah ia menghembuskan nafas terakhirnya sebagai seekor elang yang mati sebagai ayam. Tentu saja, kisah ini bukan sekadar tentang elang. Ini tentang kita, tentang saya, tentang Anda, tentang kita semua. Betapa banyak manusia hebat di dunia ini yang lahir dengan potensi luar biasa, namun hidup dan mati dalam keyakinan yang salah tentang diri mereka sendiri. Kita, pada akhirnya, akan menjadi apa yang kita percayai. Jika kita percaya kita lemah, maka kita akan hidup dengan mentalitas lemah. Jika kita percaya kita tidak mampu, maka seluruh potensi kita akan terkunci selamanya. Jika kita percaya kita hanya ayam, kita tidak akan pernah mencoba untuk terbang. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan anugerah yang unik. Ada yang diberi sayap untuk seni, ada yang diberi sayap untuk bisnis, ada yang diberi sayap untuk mengajar, untuk menyembuhkan, untuk memimpin. Namun, anugerah itu hanya akan hidup dan berfungsi jika kita percaya padanya. Seringkali, ayam-ayam di sekitar kita bukanlah orang jahat. Mereka bisa jadi keluarga kita, teman kita, atau lingkungan kita. Mereka hanya berbicara berdasarkan dunia yang mereka kenal. Mereka tidak bisa melihat sayap yang kita miliki, karena mereka sendiri tidak pernah terbang. Mereka hanya melihat kaki kita yang suma-sema menginjak tanah. Jadi, ketika mereka berkata itu tidak mungkin, itu adalah batasan mereka, bukan batasan Anda. Ketika mereka berkata jangan bermimpi terlalu tinggi, itu adalah ketakutan mereka, bukan takdir Anda. Tantangan terbesar kita bukanlah membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa, tapi membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita percaya. Karena suara paling berbahaya di dunia bukanlah cemoohan orang lain, melainkan suara keraguan di dalam kepala kita sendiri yang berkata, mungkin mereka benar jika hari ini hatimu berkata, aku ingin terbang. Jika ada sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah panggilan jiwa yang terus berbisik di dalam dirimu, maka dengarkanlah suara itu. Jangan biarkan suara ayam-ayam di sekitarmu menenggelamkannya. Karena mungkin kamu bukanlah ayam, kamu hanyalah seekor elang yang selama ini lupa.
yang belum percaya pada kekuatan sayapmu sendiri. Ingatlah kutipan ini, kita tidak gagal karena kita kurang kemampuan, kita gagal karena kita berhenti percaya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.